Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Rahmawadi, NIM 2402057, dosen pengampun Ibu Salmiati, MP, D, P, H, D, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Video kali ini saya akan membahas hasil laporan praktikum yang berjudul perbandingan jenis air terhadap laju penguapan menggunakan alat evaporasi sederhana. Latar belakang. Penguapan evaporasi merupakan salah satu proses perubahan wujud zat cair menjadi gas yang terjadi pada permukaan zat cair. Proses ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya suhu, luas permukaan, kelembapan udara, kecepatan angin, dan sifat fisik maupun kimia dari zat cair itu sendiri, termasuk kandungan zat terlarut di dalamnya. Arianti, 2017. Air sebagai zat cair yang umum dijumpai memiliki jenis yang beragam tergantung sumbernya, seperti air sumur, air laut, dan air suling. Masing-masing jenis air memiliki kandungan mineral yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi laju penguapannya. Air laut, misalnya, mengandung garam dalam jumlah tinggi yang diketahui dapat menurunkan laju penguapan dibandingkan dengan air murni. Widodo, 2020. Melalui praktikum ini, dilakukan perbandingan laju penguapan dari beberapa jenis air menggunakan alat evaporasi sederhana. Pemahaman terhadap fenomena ini penting tidak hanya dalam konteks ilmiah, tetapi juga dalam penerapan praktis, seperti pada proses penyulingan air, pengeringan bahan, dan pengelolaan sumber daya air di wilayah tropis. Tujuan praktikum 1 untuk mengetahui cara pembuatan alat evaporasi sederhana. 2 untuk mengetahui perbedaan kecepatan penguapan terhadap jenis air. Alat dan bahan 1 kaleng bekas 2 ukuran sama, 2 gelas beker, 3 gelas ukur 4 penggaris, 5 sunlight, 6 air. Cara kerja: masukkan air ke dalam kaleng sebanyak 1 liter, masukkan salah satu kaleng dengan sabun, ukur kedua kaleng sebagai indikator awal, letakkan di tempat yang panas dan cat per 30 menit sekali sampai 2 jam. Video pelaksanaan. Hasil penelitian. Pertama, data awal menit 0. Air biasa 12,5 cm, air sabun 13 cm. Ini menunjukkan tinggi awal kolom air sebelum proses penguapan dimulai. 2. Perubahan tinggi air. Air biasa dari 12,5 cm menjadi 12,4 cm dalam 30 menit pertama. Tidak ada perubahan signifikan setelah menit ke-60, tetap di 12,4 cm. Air sabun menurun dari 13 cm ke 12,9 cm dalam 30 menit pertama. Setelah itu, tinggi tetap di 12,9 cm hingga menit ke-120. Ketiga, interpretasi. Penguapan terbesar terjadi di 30 menit pertama untuk kedua jenis air. Setelah itu, tingkat penguapan melambat dan nyaris tidak terjadi perubahan tinggi air. Air biasa mengalami sedikit penurunan 0,1 cm, sedangkan air sabun menurun lebih awal namun stabil lebih cepat. Air sabun cenderung menguap sedikit lebih cepat di awal, namun kemudian laju penguapannya lebih stabil. Air biasa menunjukkan penguapan yang sedikit lebih lambat, namun tetap menunjukkan perubahan meskipun kecil. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data praktikum mengenai perbandingan jenis air terhadap laju penguapan menggunakan alat evaporasi sederhana, dapat disimpulkan bahwa alat evaporasi sederhana yang dibuat dari 2 kaleng bekas berfungsi secara efektif untuk mengamati perubahan volume air akibat proses penguapan dalam kurun waktu tertentu. Jenis air terbukti mempengaruhi laju penguapan. Dalam percobaan ini, air sabun mengalami penurunan tinggi permukaan lebih cepat pada 30 menit pertama dibandingkan air biasa, yang menunjukkan bahwa air sabun memiliki laju penguapan awal yang lebih tinggi. Namun, setelah 30 menit, baik air biasa maupun air sabun menunjukkan kestabilan
dengan sedikit atau tanpa perubahan lebih lanjut pada tinggi air hingga menit ke 120. Hal ini mengindikasikan bahwa penguapan paling signifikan terjadi pada awal percobaan dan melambat seiring waktu. Kandungan zat dalam air, seperti sabun, dapat memengaruhi tegangan permukaan dan mempercepat penguapan pada tahap awal. Arianti, 2017. Meski demikian, hal ini tidak selalu menjamin laju penguapan lebih besar secara keseluruhan dibandingkan air biasa, karena kandungan tambahan juga dapat membentuk lapisan tipis yang menghambat penguapan lebih lanjut. Widodo, 2020. Dengan demikian, percobaan ini menunjukkan bahwa perbedaan sifat fisik dan kimia dari jenis air dapat memengaruhi laju penguapan, meskipun pengaruh tersebut bisa bersifat sementara atau terbatas pada waktu tertentu. Daftar pustaka. Terima kasih telah menonton video laporan praktikum saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.